have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shalom kawan-kawan dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, bersuka cita dan bergembira karena Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kawan-kawan dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pasti tahu dan pernah menyanyikan lagu I Have Decided to Follow Jesus. Dalam bahasa Indonesianya, mengikut Yesus adalah keputusanku. Nah, saya percaya juga bahwa sebagian dari kita pasti sudah pernah tahu bahwa lagu ini lahir dari sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa di India bagian selatan. Nah, kisah tersebut dimulai dari sebuah kebangkitan rohani yang terjadi di salah satu kota di negara Wales, United Kingdom. Nah, kemudian salah seorang pemuda yang mengalami dan turut dalam kebangkitan rohani tersebut, kemudian digerakkan hatinya untuk pergi ke India bagian selatan. Nah, ketika hatinya terus tergerak untuk pergi di sana, dia membicarakan hal ini dengan beberapa hamba Tuhan dan rekan-rekannya. Sebagian besar dari mereka kemudian mengingatkan dan mencegah supaya pemuda ini tidak pergi ke India bagian selatan. Mengapa? Karena pada saat itu orang-orang atau penduduk di India bagian selatan terkenal dengan orang-orang yang sangat tertutup dan terkenal dengan pribadi yang sangat kejam terhadap orang-orang di luar suku mereka. Nah, akan tetapi oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan hatinya begitu kuat, dia tetap berangkat dan menuju ke sebuah desa di India bagian selatan. Nah, tiba di suatu desa, dia bertemu dengan seorang pria yang kemudian mereka berbicara satu dengan yang lain. Si pemuda ini kemudian menyampaikan kebenaran dan kasih Tuhan kepada pria tersebut. Mendengarkan kabar baik itu, si pria tersebut kemudian membuka hatinya dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya dia juga membawa istri dan anak-anaknya untuk mendengarkan kabar baik, dan mereka sekeluarga memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Setelah menerima kabar baik ini, pria beserta keluarganya ini kemudian dengan berapi-api, dengan bersuka cita mulai membagikan kabar baik ini kepada tetangganya, kepada keluarganya yang ada di dalam desa tersebut. Lalu kemudian aktivitas keluarga ini kemudian terdengar oleh kepala suku. Kepala suku menjadi marah. Lalu dia kemudian memerintahkan agar keluarga tersebut dibawa ke tengah-tengah desa. Dan juga kepala suku tersebut meminta supaya semua anggota dalam suku tersebut yang ada di desa itu berkumpul di tengah lapangan itu. Setelah semuanya terkumpul, kemudian yang keluarga yang mengikut Tuhan Yesus ini kemudian ditaruh di tengah-tengah. Dan kemudian si kepala suku bertanya kepada pria tersebut. Dia meminta supaya pria tersebut untuk berhenti mengikut Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa kamu harus berhenti mengikut Tuhan Yesus atau keluargamu mati. Mendengar perintah dari kepala suku tersebut, si pria itu menjawab, I have decided to follow Jesus, not turning back. Atau aku mengikut Yesus adalah keputusanku. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan menyangkalnya. Tahu apa yang terjadi kemudian? Kepala suku marah mendengar jawaban pria tersebut. Dia memerintahkan supaya anaknya, 2 orang anak dari pria tersebut, untuk dibunuh. Dan kemudian para pengawal dari kepala suku itu kemudian memanah kedua anak dari pria tersebut. Pria dan istrinya itu menangis melihat anaknya meninggal, dieksekusi, dipersekusi. Kemudian kepala suku kembali bertanya kepada si pria tersebut, kamu sudah lihat kedua anakmu mati? Kamu masih mau mengikut Tuhan Yesus atau meninggalkan dia? Kalau tidak, istrimu akan mati. Pria tersebut kemudian memandang istrinya. Istrinya memandang pria itu. Kemudian pria itu berkata,
Though none go with me, still I will follow. Sekalipun aku berjalan seorang diri, aku tetap mengikut Tuhan. Mendengar jawaban tersebut, kepala suku kembali marah. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh istri pria tersebut. Dan akhirnya mereka memanah di depan semua penduduk desa istri pria tersebut. Kini tinggal seorang diri pria itu, sambil menahan nangis karena kehilangan anak yang dikasihi, istri yang dicintainya. Kepala suku sekali lagi bertanya kepadanya. Kepala suku itu kemudian berkata, "Ini adalah kesempatan terakhir bagimu. Tinggalkan Tuhan Yesus atau kamu akan mati." Pria ini kemudian berkata, "Dunia di belakang, salib di muka, aku tidak akan meninggalkan dia." Kemudian kepala suku itu kemudian memerintahkan, bunuh pria itu. Dan dipanahlah pria tersebut sehingga mati. Kesaksian satu keluarga ini kemudian berdampak begitu luar biasa. Beberapa tahun kemudian, pemuda yang dari Wales yang sebelumnya membagikan kabar baik ini kepada satu keluarga tersebut datang kembali ke desa tersebut. Dan tanpa disangka, semua penduduk desa termasuk kepala suku yang memerintahkan untuk membunuh keluarga tersebut membuka hatinya, bertobat, dan mulai mengikut Tuhan. Dan hingga saat ini, desa tersebut menjadi salah satu desa yang tetap percaya kepada Kristus. Dan lagu tersebut adalah lagu kebanggaan dari desa itu yang kemudian dinyanyikan menjadi inspirasi bagi seluruh orang percaya di seluruh dunia. Kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab juga terdapat kisah yang hampir serupa, di mana Sadrak, Mesak, Abednego yang pada saat itu berada di Babel karena mengalami pembuangan, bangsa Israel mengalami pembuangan. Mereka kemudian menolak untuk menyembah patung dari Raja Babel pada saat itu. Kemudian mereka dibawa kepada raja dan mereka diminta untuk menyembah patung dari raja tersebut. Sadrak, Mesak, Abednego tetap menolak. Sebagai hukumannya, mereka dibuang ke tempat perapian api yang menyala. Kalau ada orang yang dekat di situ saja, mereka akan mati terbakar. Saking panasnya tempat perapian itu. Sebelum dimasukkan, sekali lagi diberikan kesempatan supaya mereka menyembah patung Raja Babel tersebut. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berkata, "Kalau Tuhan menyelamatkan kami, maka Dia akan menyelamatkan kami. Tapi jika pun Tuhan tidak menyelamatkan kami, maka kami tetap menyembah Tuhan kami." Kemudian Sadrak dan Mesak, Abednego dilemparkan ke api panas itu. Dan luar biasanya, sehelai rambut mereka pun tidak terbakar sehingga mereka kembali keluar dari api yang begitu panas. Begitu juga dengan Paulus. Dia dalam pelayanannya yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan ada satu duri dalam dagingnya yang Paulus berkata dengan dia sudah mengusirnya dengan iman sebanyak 3 kali, tapi utusan iblis itu pun tidak pergi. Malah Tuhan justru berkata, "Cukuplah kasih karunia-Ku padamu." Karena kemudian Paulus bisa kemudian mendapatkan kesimpulan, di saat aku lemah maka aku kuat. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Dari kisah-kisah ini kemudian kita belajar satu hal, bahwa iman kepada Tuhan adalah iman yang tidak tergantung pada perasaan ataupun keadaan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengikut Yesus adalah keputusan. Di dalam Roma 8 itu berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Baik pedang, baik kelaparan, baik penyakit, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan seorang yang benar-benar mengalami kasih Tuhan, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan begitu saja. Karena kasih Tuhan begitu kuat mengikat kita. Biarlah kisah ini menjadi pengingat bagi kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kasih Tuhan tetap mengikat kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Jika kita mengalami sesuatu yang berat, mengalami sakit, penyakit, mengalami tantangan,
Kalaupun Tuhan belum membuat kita keluar dari masalah atau penyakit tersebut, maka kita tetap menyembah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti satu keluarga di India bagian selatan ini, seperti Paulus, mereka semua mempertahankan iman mereka. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan maut, berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan hukuman dari manusia yang begitu mengerikan, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak mengingkari iman mereka. Inilah iman yang sejati. Inilah penundukan diri kepada pimpinan dan kehendak Tuhan. Karena bagi mereka Tuhan adalah pribadi yang sangat berharga dibanding dengan apa yang mereka miliki. Biarlah ini menjadi pengingat bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengikuti Yesus adalah keputusanku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihimu. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Tuhan memberkati.